Ya, jadi pada hari ini kita kedatangan orang-orang hebat ya, berkaitan dengan nanti beliau akan memperkenalkan diri berkenaan dengan upaya kita membenahi bagaimana wisata pendakian di Rinjani, menindaklanjuti apa yang terjadi kasus kemarin. Ini respon cepat daripada pemerintah provinsi, Bapak Gubernur mengundang langsung dan kita sudah menemukan solusi caranya. Silakan. Terus perkenalkan diri. Ya, saya Dishon dari dari Konsina juga dengan Pak Hari. Kita ini berdua, satu sebagai anggota FPTI, kemudian juga kita juga dari Mas Hari dari Arai, dan kita juga diundang Pak Gubernur untuk bagaimana membantu membangun sistem rescue di Rinjani gitu. Nah, arahan dari Pak Gub bahwa kita akan membentuk tim rescue dari penduduk lokal setempat, kemudian juga dari porter atau dari guide ataupun relawan yang selama ini memang sudah aktif, akan diberi pelatihan dan bersertifikasi. Pelatihannya bersertifikasi secara nasional dan juga secara internasional, dan itu semua nanti di bawah FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, yang memang dia mempunyai bidang untuk seperti itu. Dan juga FPTI kita itu ada di bawah UIAA. UIAA itu secara internasional, jadi gunung-gunung di seluruh dunia ini semuanya ada di bawah UIAA. Dan kita akan mengacu ke situ sehingga Rinjani sistem rescue-nya berkelas internasional. Nah, seperti itu. Artinya tim ini di luar SAR itu, Pak? Atau SAR juga ada gabung di sini? Kita di luar SAR artinya, tetapi bukan bentuk sendiri. Nanti SAR pun akan berlatih bersama kita. Pak, karena karakteristik Rinjani ini terjal dan medannya sangat curam dan segala macam. Ini bagaimana nanti melatih teman-teman rescue ini? Ya, jadi ada beberapa hal yang akan dilaksanakan. Selain membangun sistem rescue, kita juga akan membangun line system, artinya tanda bahaya, kemudian juga sign aids atau tanda-tanda bahaya di situ juga. Nah, sistem pelatihannya ya akan praktek di tempat, artinya dari Mas Hari mungkin Mas, ya, sistem pelatihannya gimana? Oke, ya, nama saya Hari Sulistiarto. Saya salah satu pendiri Federasi Panjat Tebing. Saya juga salah satu pendiri Vertical Rescue Indonesia. Saya diundang oleh Bapak Gubernur untuk bicara mengenai bagaimana pelatihan sistemnya. Oke, sebetulnya nanti ini Pak Gubernur akan memimpin pelatihan ini untuk Rinjani. Gitu. Jadi kita bukan bikin Basarnas swasta, bukan. Sekali lagi bukan. Basarnas itu menangani seluruh kecelakaan di Indonesia. Jadi Rinjani akan dibikin oleh pasukannya oleh Pak Gubernur. Jadi membackup ya? Membackup. Nanti kalau yang berangkat pertama adalah tim dari Rinjani ini akan berangkat duluan. Baru Basarnas akan membackup. Jadi bukan terbalik. Ya. Karena Basarnas ngurusin semua musibah di Indonesia. Kalau tidak salah satu hari 40 kecelakaan, 40 musibah. Jadi bukan Rinjani yang kecelakaan. Banyak orang tenggelam, kebakaran, peledakan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Itu tentang Rinjani sangat terjal. Ya memang Rinjani itu grade-nya bukan jalan-jalan di Teletubbies, bukan jalan. Kata Pak Gubernur bukan jalan. Rinjani itu punya grade yang tinggi. Ya, jadi sekali lagi kita akan membuat di titik-titik yang kritis, saya akan perlu masukan untuk dibuatkan safety line, tali pengaman. Jadi orang harus masuk ke sana. Masuk ke sana, turun juga masuk, dia naik masuk. Terus kemudian dibuat dengan tanda-tanda, rambu-rambu yang jelas. Kalau Anda berangkat malam, Anda pakai lampu itu ada warna. Jadi Anda di sana. Kenapa Rinjani itu banyak kecelakaan? Karena terlalu indah. Kalau kamu jalan di pinggir itu, maka kamu suka lihat kiri kanan. Karena terlalu indah. Maka nggak lihat jalan kamu. Kamu terperosok, tergelincir, jatuh 100, 200, dan 600. Anda bisa jatuh 600. 600 itu kira-kira 10 panjang tali. Dan itu harus digotong ke atas kan. Nah sekarang akan tali-tali akan dipul
di tingkat atas sampai di pos-pos itu akan ada tali. Jadi kalau terjadi kecelakaan maka kita tinggal ambil tali itu dari atas ke bawah. Jadi akan pakai sistem itulah kita. Kalau Berapa orang akan dilatih ini Pak? Pertama akan sekitar 6 sampai 12 pertama kali. Jadi terus kemudian nanti akan sekitar 30 orang yang akan di sana akan dilatih semua. Warga. Oh ya, nggak boleh orang lain. Guide Harus atau apa? ya guide juga dan porter juga. Gitu. Jadi jadi kalau nunggu hari dari Jakarta terlalu lama. Saya sudah tua lagi, ya. Jadi pasti sampai sana sudah menggap-menggap saya. Gitu. Jadi memang orang sini harus orang Rinjani. Ya, itu yang paling efektif. Ya. Berarti agam nggak termasuk Pak? Hah? Agam Rinjani nggak termasuk? Ya, termasuk. Dia sebelum kecelakaan ini 2 minggu sudah di rumah saya mau pelatihan. Kecelakaan ditarik lagi dia. Jadi itu yang terjadi. Jadi bukan saya bicara tentang agam ini harus, bukan. Dia sudah dengan uang sendiri dia datang ke mas saya pengen latihan. Punya duit nggak kamu? Nggak punya duit, oke, gratis. Gitu saja. Tapi kalau kamu punya duit bayarin instruktur saya. Begitu saja. Itu saja. Tadi kan Kalau ada tali-tali kan. kalau evaluasi teman-teman bagaimana? Pasca kejadian ini, melihat Rinjani sesungguhnya, evaluasi teman-teman, pandangan teman-teman seperti apa? Kalau orang di kota, banyak ngomong, banyak teori. Oke. Ya ngomongnya nggak karu-karuan. Tetapi saya titip mata sama Agam. Gam itu di sana posisinya kayak apa? Batunya gampang jatuh itu, saya susah buat angkur Pak gini. Oke, nanti kita jadi pelajarannya akan ke sana. Jadi sudah maksimal itu yang kerja kemarin. Kalau orang kota, orang Jakarta, orang Bandung ngomongnya macam-macam. Wah ini kurang ini, tidak siap, tidak itu. Banyak. Karena tidak ada dia di ujung. Rescuer tidak boleh bicara itu. Adalah matanya si rescuer itu yang harus bicara. Agam sempat ngomong juga soal kemana donasi itu nanti. Iya. Nggak ada hubungannya ke kita. Maksudnya yang kan sering ngomong sama Agam. Nggak ada kaitannya. Sempat ngobrol soal itu nggak Agam. Ini ngobrolnya sebelum kejadian. Ini ngobrolnya Sebelum kejadian dia ketemu dengan Setelah dia sekarang punya duit ya saya nggak tahu, tapi Pak Gubernur akan menangani semua ini. Saya juga senang sekali jika dipimpin sama Pak Gubernur. Diambil alih, dibikin pasukan, dibikin orang yang sangat siap. Pak, kapan tindak lanjut ini Pak? Ada bayangan nggak titik-titik di mana aja nanti tali itu akan dipasang? Saya ikut saja, porter, saya ikut pemandu, mana harus dipasang. Kapan akan mulai dikerjakan? 10 hari dari sekarang. pelatihan 10 hari. Enggak, Ya. 10 hari sekarang tuh kita mulai pelatihan. Oh, sorry, itu pelatihan. Pelatihannya materinya apa Pak? Mungkin boleh didetailkan? Ya, paling penting adalah angkur, kemudian cara menarik orang, mengulur orang, kayak gitu-gitu. Cuma metodenya itu kok, narik dan ngulur. Satu Pak, ini kan perjanjiannya soal kecepatan. Nah, untuk mencapai di Bumbungan itu butuh waktu 8 jam. Itu seperti apa nanti mekanisme untuk biar cepat sampai lokasi? Evakuasinya. Itu bukan soal tali atau seperti apa, soal kecepatan mencapai lokasi. Ya. Yang saya dengar adalah ada posko-posko Di Pelawangan. Saya juga tidak begitu nanti bagaimana mengaturnya, tetapi memang harus ada orang yang setelah mengantar dia harus piket di sana 1 hari itu dibayar. Ada yang ya. standby. Harus dibayar. Standby. Ya. Ya, nanti dari Pak Gubernur akan coba mengusulkan ke Taman Nasional agar dibangun pos untuk tim SAR di daerah Pelawangan. Karena seperti yang teman-teman tahu, kecelakaan itu sebagian besar di area Pelawangan menuju Danau dan Torean. Kan seperti itu. Dan kita juga mau daerah-daerah bahaya seperti Torean itu jalurnya diperbaiki gitu. Jadi jangan tim SAR-nya sudah bagus tapi tiap hari kecelakaan, kan sama aja gitu. Jadi maunya wilayah-wilayah yang kritis itu dipasangin tadi safety line, mungkin jalannya diperbaiki lagi atau seperti apa, dibikin tangga atau apa segala macam supaya lebih baik lagi. Dari Taman Nasional ternyata udah bangun shelter emergency ya Pak. Mungkin ada dukungan nanti untuk itu. Shelter emergency Ya. sama rescue beda ya. Oke. Gitu. Jadi tim rescue ini tim yang mengangkat dan ini. Jadi itu kalau shelter emergency ya dari Taman Nasional sendiri, kita nggak ke arah situ. Berarti akan ada orang yang berjaga nanti di shelter itu yang Iya. dibangun di Pelawangan. Ya, kita harapkan karena kalau lagi musim pendakian kan ya seperti Mas tadi High season. Ya, ini lagi high season seperti sekarang. Mas tadi Ya, bilang, bulan sebenarnya Agustus kita ini. kerjanya waktu kan, sistem kan, gimana supaya dalam waktu hitungannya menit orang bisa masih terselamatkan. Idealnya Pak untuk di Rinjani berapa orang tim yang harus disiagakan? Ya Idealnya kalau hitung-hitungan teman-teman ya ini kan sebenarnya tadi kita kan
nanti 12 orang ini kita harapkan dia bisa menjadi instruktur juga lama-lama. Dia yang akan mengajarkan ke teman-teman di bawahnya lagi. Jadi ada sesuatu hal yang minimal yang kecil ya. Maksudnya sesuatu hal kecil ketika kejadian tali itu ada di situ. Artinya gini, sedang tidak musim pendakian misalnya, tetapi ada temen yang jatuh. Ini porter aja yang jatuh, kita nggak usah ngomongin lain. Tetapi minimal itu porter udah tahu cara memilih anchor yang baik, dia pasang tali, sekedar pasang tali aja nggak usah pakai alat, dia kuat naik kan. Nah, kemampuan itu harusnya semua porter harus sudah bisa. Nah, kita harapkan nanti dari teman-teman yang sudah latihan ini bisa menelurkan terus. Ada namanya cara pasang talinya, cara memilih anchor yang baik, minimal itu. Nanti ditingkatkan lama-lama dan porter lama-lama punya keahlian semua. Gitu. Ya, kita mudah-mudahan kita harapkan bisa seperti itu. Memang kita sangat butuh sekali dukungan dari Pak Gubernur ya. Dan karena ini kan warga kita semua. Dan saya tambahkan ada insiden nggak tadi? Karena ini ada kaitannya dengan itu. Nggak ada. Jadi ini semua murni dari Pak Gub, dan Pak Gub akan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Ya, kita hanya arahannya sesuai itu. Di luar itu kita kerjasama atau apalagi atau nanti dana dari mana kita nggak tahu juga. Dan artinya udah koordinasi dengan Kementerian Kehutanan Pak ya? Sedang. Ya. Saya tambahkan berkaitan dengan siang ini langsung Pak Gubernur akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Kehutanan untuk mohon bantuan melalui TNGR, nanti bisa disiapkan peralatan, ya, bantuan peralatan yang mungkin nanti bisa dihibahkan ke pemerintah daerah supaya untuk mengisi pos rescue tadi yang mungkin bisa saja dibangun nanti dengan bantuan Kementerian Kehutanan di daerah Pelawangan. Jadi kita pemerintah provinsi untuk tahap pertama ini selama 10 hari ke depan, mungkin ini dari hari sekarang ini 10 hari ke depannya nanti mulai pelatihannya ya. Pelatihan untuk 6 sampai 12 orang. Kemudian kita juga memikirkan bantuan peralatan ini, kemudian pos tadi pengaman, dan juga mungkin kelengkapan yang dibutuhkan lainnya. Ya, artinya bahwa pemerintah provinsi sangat mengatensi apa yang menjadi tuntutan kebutuhan, apalagi sekarang lagi musim puncak barangkali kunjungan ke Rinjani, karena memang dikatakan tadi bahwa Rinjani adalah tempat yang sangat indah dan mungkin terbaik sekarang di dunia ini ya. Jadi destinasi untuk orang. Dan yang satu hal yang sangat menggelitik tadi bahwa selama ini brand yang diusung pemasarannya adalah trekking ya Mas ya. Jadi selama ini mengatakan ayo wisata trekking ke Rinjani. Nah, kalau bicara trekking sama orang bule itu kesannya sama dengan jalan-jalan di bukit-bukit Teletubbies di belakang rumah. Jadi persiapannya dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau dia mountaineering, menurut informasi mountaineering pasti membutuhkan equipment peralatan yang sangat berbeda. Mereka akan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Nah, ini memang harus pemasarannya saya kira harus branding kembali ya. Brandingnya diperbaiki lagi ya, gitu. Kalimatnya ya, bukan trekking tapi mountaineering barangkali. Ini juga harus diketahui sama pemandu dan iya karena kan tentu berbeda ketika kita hiking atau mungkin trekking dengan mountaineering kan pasti berbeda ya. Gitu. Sedikit lagi Pak, setuju nggak dibatasi pendaki pemula ke puncak ini? Dibatasi pendaki pemula. Iya. Jadi orang yang pertama kali naik gunung jangan ke Rinjani memang. Alasannya? Gitu. Alasannya gunungnya ekstrim, gitu berat. Gunung Rinjani itu ya menuju puncak itu berat. Kalau yang pemula tidak menyiapkan fisik, tidak menyiapkan mental, hanya bikin repot. Nah, hanya bikin repot temannya, hanya bikin repot guide gitu loh. Terus dari Pelawangan turun ke danau lagi itu berat sekali. Kalau orang nggak biasa memilih batu, menginjak batu yang tepat itu nggak bisa gitu, susah. Ada pertanyaan juga Pak, kalau pemula itu nggak bisa naik Rinjani terus kemana gitu? Ya sebenarnya bisa, asal nanti si pemula itu sudah dipastikan latihan fisik atau apapun dari operatornya yang membawa gitu. Artinya ketentuan khusus gitu. Oke, cukup ya. Oke. Satu lagi dari kita. Ini kan Rinjani melakukan 4 hari 3 malam. Infonya itu tidak cukup gitu karena banyak kejadian itu di hari kedua setelah tidak pada saat summit atau tidak turun summit di segala anak itu menurut Bapak gimana? Ya kalau penambahan waktu, kalau saya rasa sih ya oke aja, tinggal di manajemen di Rinjaninya atau seperti apa, karena kan yang punya waktu panjang juga tidak terlalu banyak.
dan punya kekuatan orang juga beda-beda. Tapi ini juga terkait paket-paket yang disediakan oleh open trip yang sampai hanya 2 malam itu, dan itu lintas, itu menurut ini gimana? Dan Ya. itu kebanyakan boleh Malaysia lah. Yang Nah, itu maksud saya, bisa aja tergantung dari si pendakinya dan trek organizer memeriksa dia bahwa dia bisa naik dan bisa punya speed dan kekuatan yang bagus, ya nggak apa-apa. berarti Gitu. dipastikan untuk Boleh aja, nggak ada masalah itu semua. Hanya yang penting trek organizernya mengecek pesertanya bahwa memang siap melakukan itu. Oke, ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak.